Ya kita lihat aja kalau misalnya itu dianggap sebagai sebuah bagian dari kedekatan, apa masalahnya? Ya, misalnya suami kentut depan istri, istri kentut depan suami. Kalau itu tidak saling mengganggu, ya terus apa masalah? Yang namanya rumah tangga itu kaitannya dengan kesepakatan. Kalau misalnya Anda ya bersih-bersih wajah, bersihin hidung, bersihin mata, mohon maaf mungkin Anda kentut ya, tapi suami tidak merasa terganggu, ya terus apa masalahnya? Tapi boleh jadi suami orang lain mah itu teh merasa terhina. Kamu tuh ya nggak menghargai aku ya, kentut seenaknya ya. Ada suami yang kayak gitu, ya Anda jangan lakukan itu ya. Jadi sebenarnya balik ke yang tadi, rumah tangga itu pada akhirnya kesepakatan. Kalau ada ustadz yang mengatakan nggak boleh itu kita buang angin di depan suami atau istri atau suami di depan istri, tapi istrinya nggak merasa terganggu juga, malah jadi bahan candaan ya. Kalau mereka itu menganggap sebuah bagian dari kedekatan, apa masalahnya? Dan tidak ada dalil tuh jangan kentut di depan istri, nggak ada dalilnya. Yang ada wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan dengan baik. Nah, makna perlakukan dengan baik kan itu mah budaya dan kesepakatan atuh. Ya, kalau menurut saya sih begitu. Itulah kalau urusan rumah tangga, ada bagian yang memang baku, ada bagian yang nggak usah dibahas, itu mah kembali kepada kebiasaan. Ya, mohon maaf ada yang nanya ke saya, Pak Am, sebenarnya kalau suami istri itu tidurnya harus selalu satu kasur nggak Pak Am? Habis kalau suami saya itu ya dia melaksanakan kewajiban ya sebagai suami, saya juga melaksanakan hal itu. Tapi kami ini punya kebiasaan tidak satu tempat tidur. Jadi suami punya tempat tidur, saya punya tempat tidur. Tapi kami tidak merasa saling mengganggu. Juga kami merasa tetap saja sebagai suami istri. Kewajiban suami istri memberikan nafkah batin tetap jalan. Bagaimana Ustadz? Ya atau kalau Anda berdua tidak merasa saling didolimi, cuma tidurnya aja yang tidak satu kasur, ya tidak apa-apa ya. Nah, satu kasur kalau berantem terus gimana? Nah, jadi sebenarnya itu yang kayak gini-gini tuh, jadi gini, sesuatu yang mubah, yang boleh, nggak usah dicari-cari hukumnya, jadi susah sendiri gitu ya. Ada yang bilang kalau suami istri tidurnya harus satu ranjang. Dalil dari mana? Yang ada adalah perlakukan pasanganmu dengan baik. Kalau merasa, nah ya, tidak satu tempat tidur itu merasa nyaman, ya kan gitu. Tapi kewajiban suami istri, relasi suami istri, ya mereka tidak saling dizolimi, merasa nyaman sama saja, baik-baik saja. Terus apa gitu masalahnya? Apa masalahnya? Nah itu saudara-saudaraku sekalian ya. Jadi sesuatu yang mubah, yang boleh, gak usah dicari-cari hukumnya, jadi pusing. Kayak urusan kentut di depan suami, depan istri, dicari-cari gitu, nggak usah juga. Udah aja biarin. Selama tidak ada larangan, berarti itu boleh. Urusan sopan dan tidak sopan kaitannya dengan budaya. Ya nggak sih? Dengan budaya itu. Kayak ada yang nanya, Pak Am, boleh nggak sih saya sebagai istri nggak pernah masak, tapi selalu go food? Saya cuma nanya, suamimu gimana? Ya suamiku juga nggak masalah, bahkan kalau aku masak suamiku teh malah nggak makan. Tapi kalau GoFood dia selalu makan. Ya udah berarti suamimu ridho kamu nge-GoFood, ya kan gitu. Ya asli loh Pak, kalau saya masak ya suami aku teh kayak nggak bernafsu gitu makan teh, ya asal-asalan. Tapi kalau aku nge-GoFood dia teh suka lahap. Dosa teh Pak Am, saya nggak pernah masak. Tanya suamimu, lihat bahasa tubuh suamimu, dia merasa nyaman tidak? Kalau ternyata
Bahkan ada suami gini, udahlah mah tong masaklah, kasihan mama capek, udahlah, no penting mah ayah mah makan lah, no penting mah bersih, sok tenang naon, mau go food mau apa, mama tuh kudu masak, udah. Nah ada suami yang gitu. Nah terus salah nggak istri nggak pernah masak? Ya nggak salah, ya nggak salah juga deh itu mas, suami ridho gitu. Jadi itulah balik ke yang tadi teman-teman, sesuatu yang halal, yang mubah jangan dikutak-katik, nanti bingung sendiri gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.